Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas sedikit sejarah crochet. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, teman-teman penasaran nggak sih sebenarnya awal mula crochet itu muncul dari mana? Saya sendiri juga sangat penasaran nih, kira-kira crochet itu awal mulanya kayak gimana sih? Nah, di sini saya mau membahas secara singkat sejarah awal mula crochet. Jadi, awal mula crochet itu muncul di daerah Eropa, lebih tepatnya sebenarnya di daerah Inggris. Tetapi sebenarnya crochet itu merupakan turunan dari dua kerajinan nih teman-teman. Yang pertama adalah shepherd's knitting yang itu muncul di daerah Denmark. Kemudian yang kedua adalah tambor knitting atau yang sering muncul di daerah Tiongkok. Nah, sekarang kita bahas yang shepherd's knitting dulu ya. Jadi shepherd's knitting ini merupakan sebenarnya turunan dari knitting juga sih. Tetapi dia menggunakan teknik yang sekarang kalau kita sebut itu sebagai slip stitch. Dan alat yang digunakan di shepherd's knitting ini unik banget nih teman-teman, karena mereka itu bentuknya sama seperti crochet tetapi bentuknya itu pipih. Jadi sebenarnya agak susah nih teman-teman kalau menggunakan crochet seperti itu tetapi pipih ya teman-teman. Dan ini tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dengan baik. Nah, oleh karena itu shepherd's knitting ini hanya digunakan bagi orang-orang tertentu saja dan membuat project-projectnya itu juga tidak banyak. Dan shepherd's knitting sendiri ini akhirnya berkembang terus nih teman-teman, menjadi crochet yang kita kenal sekarang ini. Awalnya shepherd's knitting memang banyak muncul di daerah Denmark, tetapi ketika dia berubah menjadi modern crochet seperti yang sekarang ini, itu banyak sekali berkembang di daerah Inggris. Dan di Inggris lah akhirnya muncul nih crochet hook yang sama seperti kita pakai sekarang ini. Tetapi kalau yang sekarang kita pakai itu banyak sekali modifikasinya ya. Kalau zaman dulu itu crochet hooknya itu terbuat dari ivory atau gading atau bisa juga terbuat dari kawat. Dan dari teknik shepherd's knitting juga akhirnya itu yang awalnya hanya slip stitch ini berkembang nih teman-teman, akhirnya menjadi yang teknik-teknik yang sekarang kita banyak kenal, yaitu mulai dari chain, kemudian single crochet, double crochet, semuanya itu dikembangkan di Inggris di era tahun 1800-an. Nah, itu tadi shepherd's knitting yang merupakan salah satu roots dari modern crochet. Sekarang kita akan beralih ke roots yang kedua adalah tambor embroidery yang berasal dari negeri Tiongkok. Nah, kalau kita berbicara tambor embroidery, sebenarnya tambor ini juga sampai sekarang juga masih banyak digunakan ya teman-teman, bahkan booming kembali. Nah, tambor ini merupakan gabungan antara crochet dan menggabungkan dengan beads. Jadi memasang beadsnya itu atau payat-payat menggunakan teknik crochet. Nah, kalau tambor itu hook yang digunakan adalah hook yang sangat kecil banget nih teman-teman. Dan itu tidak semua orang bisa menggunakan hook dengan ukuran kecil itu dengan baik. Oleh karena itu, melalui tambor kemudian dimodifikasi menjadi crochet hook yang agak sedikit besar. Karena biasanya di Eropa itu kan mengenal musim dingin ya teman-teman. Jadi benang-benang yang mereka pakai itu biasanya lebih besar dan lebih tebal. Otomatis mereka membutuhkan crochet hook yang lebih besar gitu ya untuk bisa merajutnya dengan baik. Jadi menarik ya teman-teman, itu adalah dua roots yang mempengaruhi crochet modern pada saat ini. Dan kemudian crochet modern ini tumbuh subur di era tahun 1800-an di Inggris, dan itu merupakan juga muncul nih buku-buku crochet atau buku-buku rajutan keluaran dari penulis-penulis Inggris. Perkembangan crochet juga sangat dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris nih teman-teman. Karena banyak banget sekarang industri-industri akhirnya bisa membuat alat-alat crochet dengan bagus dan itu seragam banget nih. Jadi para pengrajinnya pun juga semakin banyak. Dan revolusi industri ini juga mempengaruhi munculnya bentukan lace dari Irlandia atau yang kita sebut dengan Irish crochet. Nah, bedanya dengan crochet di Inggris, Irlandia ini sebenarnya merupakan negara yang kalau bikin renda itu bagus banget ya, dengan kekhasan tradisi dari mereka yang akhirnya renda-renda itu diekspor dan dibeli di Inggris. Irish crochet ini bentuknya memang lebih delicate ya teman-teman, jadi rendanya itu lebih rumit dan kebanyakan memang dipakai di baju-baju para bangsawan di Inggris. Jadi sebenarnya Irish crochet ini memegang peranan penting nih di baju-baju kalangan bangsawan Inggris. Ini juga jadi mata pencaharian orang-orang Irlandia nih teman-teman. Jadi dari anak-anak sampai orang dewasa, baik itu laki-laki atau perempuan, semuanya itu belajar merajut. Dan ini juga merupakan salah satu faktor kenapa crochet itu bisa berkembang banget di negeri Eropa. Crochet sendiri muncul lagi di era modern dan booming lagi di era modern itu kira-kira di tahun 70-an, di mana itu banyak banget menggunakan
granny square ya teman-teman, dengan berbagai warna-warni. Dan kemudian waktu itu adalah gerakan flower power yang itu juga mempengaruhi boomingnya crochet kembali. Hingga saat ini crochet itu sebenarnya juga erat kaitannya dengan tren fashion ya teman-teman. Karena kalau sekarang kita lihat banyak banget desainer-desainer yang mengeluarkan baju fashionnya itu juga berhubungan dengan crochet. Jadi bisa dibilang crochet itu merupakan tradisi masa lalu yang sampai sekarang itu tidak akan pernah padam atau usang ya teman-teman. Dan dia akan selalu berkembang mengikuti tren. Wah, kalau kita bicara tentang sejarah itu bisa panjang banget ya teman-teman. Tetapi setidaknya teman-teman mengetahui sedikit tentang sejarah crochet. Oke, itu tadi video singkat dari saya. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!